kecelakaan itu banyak yang bilang karena cuaca atau karena faktor teknis, tapi ujung-ujungnya kebanyakan adalah faktor manusia. Manusia. Ya. Ada persentasinya karena manusia sekian persen, cuaca Hampir sekian bisa dibilang persen. semuanya. Oh gitu. Ya, cuman yang kita harus tanya adalah kenapa? Yuk kita bersuara. Mas Gary, yang kita saksikan ini adalah yang masih baru-baru kejadian ya, 23 Juni 22. Itu pesawat Susi Air di Papua. Kaget sih, kaget dalam arti gini, setelah berbulan-bulan kayak nggak kedengeran kecelakaan pesawat gitu, tiba-tiba jegrek ada lagi gitu. Kalau aku sih kaget, nggak tahu Mas Gary kaget nggak? Kalau itu terjadi di luar Papua, iya. Kalau di luar Papua kaget. Ya. Kalau di Papua tidak kaget. Enggak kaget karena di sana medannya susah. Kita juga harus ingat ini penerbangannya penerbangan perintis. Beda support sistemnya dengan penerbangan reguler yang ada. Dan mereka beroperasi di medan yang jarang ada pemukiman. Di terrain yang mungkin hutan lebat atau pegunungan yang curam. Terus di mana cuaca itu bisa berubah sewaktu-waktu. Meskipun ada forecast, tapi kalau kita udah ngomong microclimate di sebuah daerah yang geografisnya cukup ekstrim, terus juga terpencil, ya hal-hal ini bisa terjadi. Kayak begini bisa terjadi, jadi nggak kaget, Nggak kaget. Cuman ini kita masih belum tahu ya ini apakah karena cuaca atau karena teknis atau apa, ini masih sangat dini. Kebanyakan yang terjadi di perintis seperti ini lebih karena apa? Biasanya sih karena cuaca. Karena cuaca. Ya, karena mereka terbang, pesawat perintis kan nggak bisa terbang tinggi. Jadi mereka harus terbang ikut topografi lokal, masuk ke lembah dan lain, di mana kadang-kadang yang kita masuk ke sebuah lembah masih clear, begitu udah sampai ujungnya udah berawan, malah ketutup gitu. Dan kebetulan 1-2 minggu sebelum ini juga ada kecelakaan di Papua helikopter, dan itu kebetulan pilotnya ayahnya temen. Oh iya. Ya, dan itu cuman itu semuanya selamat, tapi ada satu yang tewas karena helikopter jatuh pas gitu masuk ke pepohonan. Kalau helikopter gitu kan kena masuk ke pepohonan muter langsung, gitu. Terus ada yang terlempar, yang tewas, yang terlempar keluar. Tapi kalau kita lihat dari yang kejadian Susi ini sih, kalau lihat dari gambarnya tadi, ya kecepatan rendah karena kita bisa lihat pesawat masih utuh. Boleh lihat lagi nggak gambarnya? Ketahuan kecepatan rendahnya itu karena kalau kita lihat di sini badannya masih utuh. Dan boleh di tengahin lagi mungkin gambarnya. Agak susah sih ini sih. Begitu ada di tengah langsung pause. Nah jadi kelihatan itu jejak masuk ke pepohonan yang nggak terlalu panjang, terus masih utuh, jadi itu kemungkinan. Itu. Nah itu kan sedikit kan, itu kan hanya 2 kali lebarnya sayap, jadi itu kecepatan rendah sekali. Itu paling paling bentang sayapnya 15 meteran. Kalau misalnya kecepatannya tinggi, lumayan pasti tinggi, panjang, agak seret gitu. Terus sayapnya patah lah, macam-macam. I see. Jadi kalau ini kelihatan kecepatan rendah. Ya, kecepatan rendah itu memang dia tipikalnya selalu berkecepatan rendah untuk pesawat perintis. Untuk pesawat ini memang kecepatan rendah, tetapi ini lebih rendah lagi, jadi mendekati kecepatan pendaratan. Kalau saya lihat dari gambarnya. Apa? Dia siap-siap? Sepertinya siap-siap karena mungkin sudah ada problem. Ya kita nggak tahu problemnya apa. Mungkin mesin atau apa, kita nggak tahu. Cuma kita belum dengar hasil dari black box ya. Belum, karena black boxnya baru kemarin itu berhasil dibawa diangkat dari lokasi. Iya, ini pesawat kelihatan sih nggak, kalau selewat kayak nggak rusak, kayak nggak pesawatnya. Kalau buat saya sih itu udah kelihatan itu hancur, cuman utuh gitu. Kalau yang potential punya fatality itu biasanya kalau udah patah, sayapnya patah dan sudah nggak menyatu, jadi udah ada sayapnya satu di sini, satu di sana, ada badannya patah, nah itu kemudian ada fatality. Kalau ini masih utuh, ini masuk kategori survivable. Gitu. Masih utuh, kemungkinan tadi kecepatannya tidak terlalu tinggi dan ketinggiannya juga mungkin nggak terlalu tinggi banget juga. Nah itu kita nggak tahu juga. Itu nggak tahu. Ini. Dan tadi disebutkan oleh Mas Gary mungkin udah siap-siap. Gitu. Ya. Kita nggak tahu juga. Kalau yang kejadian helikopter kemarin juga sama gambarnya, dia
kecepatan rendah pas masuk. Nah, cuman kalau itu kemungkinan besar cuaca karena waktu hari kejadian memang Yang cuaca ini buruk. kemungkinan besar apa ya? Kalau yang ini ya saya juga nggak terlalu ngikutin Susah kemarin mereka-reka dan ya. nanya nama teman-teman di sana yang di penerbangan juga mereka bilang cuacanya sih kayak bagus-bagus aja, kemungkinan sih technical gitu. Tapi kita tunggulah nanti. Ya, sebetulnya kecelakaan tuh kalau misalnya di jalan raya tuh hampir tiap hari ada berapa kali gitu kayak. Dan kalau misalnya kecelakaan di jalan raya tuh orang ya udah kaget juga sih. Tapi begitu kecelakaan pesawat itu langsung wah gitu kan, langsung yang wow gitu. Nggak cuma di Indonesia kayak begitu, Iya, iya. di mana-mana kayak gitu. Karena kalau kita naik beda ya, kita transportasi. Kalau mobil mogok gampang, minggir berhenti turun, Ini mogok mau ngapain ya? nunggu derek. Pesawat turun, kapal gampang berhenti, lempar. Kalau di perairan dangkal lempar jangkar selesai. Ini Gitu. Pesawat cuma ada satu arah, turun. turun. Gitu. Dan Nah, kalau turun, ya. dan penumpangnya bisa apa? Iya. Penumpang kan menyerahkan nasib nyawanya ke pilotnya untuk bisa nyelamatin mereka. Itulah kenapa setiap kali ada kecelakaan, psikologis dan emosionalnya publik selalu tergoyah. Karena bagi mereka yang pernah naik pesawat, mereka tahu naik pesawat mereka pasrah, nggak bisa apa-apa. Gitu. Kalau di jalan ada kejadian sesuatu, ya tinggal jalan kaki. Kalau di Tinggal laut, minggir lah paling iya, nggak iya. kan. Di laut, kalau yang bisa berenang ya berenang, pelampung. Ini mau ngapain? Oke. Kita kan nggak bisa terbang gitu kan. Iya. Oke, tapi balik lagi ke ini, kita nggak tahu ya, lagi nunggu black box-nya kenapa, dan apakah faktor cuaca tadi, mungkin ada kemungkinan teknikal gitu. Nah, kalau kejadian banyak nih yang kejadian yang paling masih inget di publik itu adalah yang Lion Air. Yang di lokasinya perairan Kerawang ya, yang jurusan dari Jakarta Pangkal Pinang. Nah, itu waktu itu kita coba refresh kami kembali. Waktu itu hasil dari black box-nya kerusakan apa? Jadi hasil, kalau saya nggak salah ingat, hasil dari black box-nya itu ada technical defect, yaitu angle of attack indicator, itu yang mengukur sudut badan pesawat terhadap angin yang dilewati. Yang namanya apa? Angle of attack. Oke. Sudut serang kalau bahasa Indonesianya. Jadi ada sirip yang ngukur sudut serangnya tersebut. Nah, pesawat kalau misalnya terbang dan makin pelan, daya angkat di sayapnya akan berkurang. Nah, untuk tetap bisa mengudara, hidungnya dinaikin. Tapi ada satu titik di mana kalau sudutnya itu melebihi namanya sudut kritis, itu sayapnya akan kehilangan daya angkat. Nah, itu namanya stall. Nah, untuk di pesawat si 737 MAX ini, karena kompetisi dengan Airbus A320 yang barusan waktu itu ngeluarin versi dengan mesin baru yang lebih efisien, Boeing mencoba untuk bikin yang sama, yang bisa menandingi, berkompetisi seri lah dengan si A320 yang namanya New Engines Option. Dan mereka menggunakan teknologi mesin yang sama, dipasang di sayapnya 737. Masalahnya bodinya 737 itu lebih ceper istilahnya dibanding sama A320. Jadi dengan mesin lebih besar nggak muat di bawah sayap. Solusinya dipindah ke depan sayap dan dinaikin. Nah, pada saat testing mereka melihat bahwa kalau mendekati stall, biasanya pesawat itu secara alami hidungnya akan turun. Tapi mungkin karena besarnya mesin dan saking ke depannya si mesinnya itu, dia jadi nahan udara, malah jadi bikin hidungnya tambah naik. Nah, itu berbahaya. Nah, sama Boeing dibikinlah sistem yang namanya MCAS, Maneuvering Characteristic Augmentation System. Jadi sistem pembantu karakteristik manuver. Nah, itu dibikin kalau kita mendekati stall, dia akan menurunkan hidungnya. Automatically. Nah, sayangnya di MCAS itu yang masih 737 yang pada saat kejadian itu, jadi ada 2 MCAS, masing-masing mengambil dari satu angle of attack indicator tadi, dari sirip sudut serang tadi, hanya ngambil dari satu. Ini ada video yang related nggak? Ini ya? Ini ya, boleh kita lihat dulu nih. Karena higher dan forward, jadi lebih tinggi dan ke depan. Jadi kalau pesawatnya itu mau stall, dia malah bukan hidungnya turun, tapi malah akan nambah naik. Nah, diukurlah dengan ini namanya angle of attack indicator. Nah, kalau sudah sudutnya berbahaya,
dia akan mengirim sinyal ke si MCAS-nya akan mendeteksi dan membuat sirip di belakang untuk membuat pesawatnya turun hidungnya. Nah, angle of attack indicator ini kita di industri tahu bahwa ini sebuah indikator yang berisik dan datanya kotor istilahnya. Jadi mesti difilter. Noisy data. Jadi banyaklah getaran dari data dan lain-lain mesti difilter. Dan filteringnya pun juga cukup kompleks. Nah, kalau di Airbus atau di Boeing yang lain, angle of attack ini kalau ada dampak dari sistem komputer pesawat yang beraksi atas angle of attack tadi, dia harus ngecek dari kiri kanan. Yang terjadi di Lion Air? Nah, kalau di 737 MAX pada saat itu cukup dari satu angle of attack membuat MCAS-nya aktif menurunkan hidung. Pertanyaannya adalah, terus kalau angle of attack indicator rusak bagaimana? Itulah yang terjadi di hari itu. Rusak, yang ada apa? Dari waktu ke waktu dia nurun hidung, dari waktu ke waktu nurun hidung, dan nurunnya cukup keras. Jadi pilot kaget, gitu. Nah, jadi mereka tidak prepare dengan apa yang terjadi dan setelah itu jadi pertanyaan ya. Tapi belum 6 bulan kejadian lagi di Ethiopia, yang Ethiopian Airlines dengan kondisi yang mirip. Nah, waktu itu dengan jenis pesawat yang sama. Nah, waktu habis kejadian Lion, Boeing sudah mengeluarkan buletin. Kalau misalnya kejadian seperti ini, kamu ngelakuin ini. Jadi ada power ke sirip belakangnya itu dimatiin supaya komputernya tidak terus mengaktifasi MCAS-nya tidak terus-menerus menyuruh hidungnya turun. Mereka sudah lakukan itu, tapi nggak bisa recover. Itu yang di Ethiopian. Jadi sekarang jadi setelah kedua kecelakaan itu timbul 2 pertanyaan. Kok pilotnya lain bisa nggak tahu ada sistem itu? Tahu atau tidak tahu? Nggak tahu. Nah, waktu kejadian di Ethiopian, kalau sudah tahu pun kenapa masih jatuh? Kenapa dia tidak bisa memitigasi atau melakukan aksi yang benar supaya bisa survive? Ini yang jadi pertanyaan dan ini yang akhirnya ditelusurin, akhirnya jadi rame. Akhirnya kalau kita bilang yang namanya skandal, Max scandal gitu. Itu yang akhirnya jadi rame lah. Ada inquiry di US government lah, sampai di Senate, Kongres sampai nunjuk ke direktur utamanya si Boeing, kamu yang tanggung jawab kok jawab cuman begini aja. Dan terus keluarlah bocoran-bocoran mengenai kenapa kok airline banyak yang nggak tahu mengenai MCAS, yang minta ada training mengenai MCAS gimana reaksinya, kok kayak disingkirin aja gitu. Sedangkan ini 2 pesawat jatuh karena itu tanggung jawabnya di mana? Sekarang kan 2022 nih, waktu udah berjalan terus dan MCAS udah pada tahu kan berarti dari tahun kecelakaan itu. Sekarang menjadi salah satu indikator yang harus di recheck sebelum berangkat nggak? Jadi setelah kejadian Ethiopian, semua MAX di grounded. Karena kembali lagi nggak semuanya tahu pada saat itu, dan kedua kalau tahu pun mitigasinya kok kurang gitu. Di grounded semua dan FAA minta Boeing untuk mendesain ulang MCAS-nya. Sistemnya dibikin supaya manageable kalau dia aktif. Kalau dia aktif bener oke, tapi kalau dia aktif karena salah itu harus bisa di-manage oleh krunya. Dan akhirnya solusinya cukup lucu gitu yang dikeluarkan oleh Boeing. Bener dicek dari kiri angle of attack kiri kanan. Jadi kalau satu rusak, kalau dua-duanya nggak bilang bahaya, MCAS-nya tidak akan beraksi. Tapi yang lucu akhirnya MCAS-nya dibikin untuk hanya bisa aktif sekali. Kalau aktif sekali doang. Begitu udah dimatiin oleh pilotnya, dia nggak akan nyala lagi. Kalau dulunya kan di override, lepas nyala lagi, di override lepas nyala lagi. Sekarang begitu di override dia nggak nyala lagi. Jadi pertanyaan, terus ngapain pasang itu? Why did you put that in the first place gitu? Kenapa kita pasang itu di awal-awal gitu? Mungkin mereka tidak nyangka, atau mungkin ya kalau kita lihat dari dokumenter yang ada bilang ya mungkin karena commercial pressures dan lain-lain. Tapi ya itulah menjadi tragedi yang cukup embarrassing di industri ini. Iya, gitu. Karena itu komponen yang sangat penting gitu kan. Kalau misalnya kok diremehin gitu istilahnya. Iya, kalau terjadi kesalahan gimana? Terus pilotnya ini harus tahu kan semuanya mengenai yang ada di badan pesawat. Itu jadi sempat polemik juga gitu. Ternyata ada bocoran keluar dari Boeing waktu itu dan masuk ke media bahwa Lion juga sempat
nanya, ini MCAS ada trainingnya nggak buat pilot-pilot kita? Kalau nggak salah waktu itu di Boeing sampai jadi bahan diskusi. Terus dia bilang, lah Malindo yang miliknya Lion Group juga, Malindo aja nggak minta kok. Ini mungkin orang bodoh kali yang minta, nah, gitu. Jadi itu yang akhirnya sempat jadi gibahan, gosip atau apa di industri bahwa Lion Group jadi kecewa sekali dengan Boeing gitu. Kita yang ngangkat Max dengan pesanan sebanyak itu agar airline mau pesen, kok kita kayak ditusuk di punggung, ditikam di punggung gitu. Iya. Tuh kayak ada data manipulasi MCAS gitu nggak sih? Kalau dari keterangan dari yang nongol di Congress Inquiry, ya ada. Jadi adalah yang bilang, test pilotnya bilang Jedi mind tricks lah untuk bagaimana bisa bilang bikin FAA merasa oke, ini aman, nggak apa-apa gitu. Tapi ya ujung-ujungnya kebongkar semua. Iya. Nah, aku sih pengen bicara soal kecelakaan pesawat secara keseluruhan gitu, Mas ya. Ini kalau misalnya ngelihat tadi kan, kalau di jalanan ya udah minggir, tinggal minggir jalan kaki, ya kan? Kalau di laut ya masih ada pelampung istilahnya gitu, tapi walaupun di laut juga bahaya juga. Kalau mogok kan nggak tenggelam kan kapalnya. Ya tergantung juga. Kalau pesawat mogok, mesinnya mogok kan mau nggak mau turun pesawatnya gitu. Ya, oke. Tergantung juga itu ya. Nah terus sekarang melihat pentingnya seperti itu, apa sih yang bisa dilakukan supaya meminimalisir kecelakaan pesawat? Sekarang emang udah agak jarang kedengeran ya, karena mungkin penerbangan nggak sepadat dulu gitu. Nah sekarang tetap aja nyawa manusia gitu loh yang dibawa. Meminimalisirnya gimana? Ya, kalau ada kecelakaan udah urusan psikologis dan emosionalnya susah ya, karena setiap kita naik pesawat, kita masuk ke tabung aluminium atau tabung komposit, kita serahkan nasib nyawa kita ke kedua pilot di depan. Dan ironisnya, penerbangan kan moda transportasi masih paling aman di dunia. Nah, apa yang bisa membuat paling aman ini itu dilihat dari angka jumlah yang terjadi gitu ya, per berapa keberangkatan, dan ini memang rendah sekali. Dan memang safety system itu multi layer di penerbangan. Tapi kembali lagi, kalau maskapai yang udah safe pun, kalau pesawatnya desainnya ada cacat, mau gimana? Nah sekarang saking tingginya standar inspeksi, standar desain, dan bahkan approval untuk mengkonversi dari desain menjadi pesawat itu cukup strict di dunia. Jadi kesalahan teknis itu biasanya bukan karena salah desain, tapi karena mungkin defect pada saat manufacturing. Dan biasanya itu di komponen, bukan di pesawatnya secara menyeluruh. Nah, kejadian Max ini kejadian pertama setelah sekian puluh tahun, di mana itu design fault. Jadi banyak dari kita yang mikir, kalau design fault kenapa setelah sekian tahun gitu ya? Ini kok zaman sekarang masih bisa terjadi. Gitu. Itu yang kenapa menjadi skandal yang besar sekali gitu. Dan saya rasa juga Boeing juga kaget gitu. Baik lagi ke Minimalisirnya dalam arti begini. Kita tahu pabrik harus untung. Ya, kalau nggak untung ngapain bikin pabrik? Ya kan? Cuman ada beberapa standar atau filosofi safety yang sakral, nggak boleh dilanggar gitu. Dan memang selalu safety kita coba optimalisasikan supaya tidak menjadi beban biaya. Tapi tidak boleh meningkatkan resiko lebih dari batas tertentu. Resiko apa nih? Resiko kalau misalnya kita turunkan safety-nya, resikonya akan meningkat. Nah, ada satu titik di mana kita nggak boleh melewati. Misalnya kayak tadi, kalau di penerbangan dari desain itu ada yang namanya, kita harus mencegah namanya single point of failure. Jadi kita harus mencegah ada satu kerusakan mengakibatkan pesawat jatuh. Sekarang kalau pesawat jatuh itu biasanya udah multiple faktor. Satu faktor udah jarang, dan hampir nggak ada. Gitu. Nggak cuma cuaca doang. Nggak gitu. cuma cuaca doang. Pasti Kalau ada yang lain, gitu. Cuaca udah tahu cuaca buruk kenapa masuk. Kita lihat faktornya apa yang membuat dia mau masuk. Kalau udah tahu ada rusak, kenapa tetap jalan? Faktor manusia. Atau rusak tapi masih boleh jalan sesuai dengan tentu pabrik, ada bisa kayak begitu juga. Nah makanya balik ke si kejadian ini, terakhir kali ada salah desain dan pesawat jatuh akibat salah desain itu udah 50 tahun yang lalu gitu. Makanya ini kok balik lagi.
Jadi Oke. yang jadi pertanyaan di kita adalah, oke, Boeing cari untung, wajar. Tapi kenapa kok bisa sampai melewati batas tadi? Kenapa Oke. bisa mereka membolehkan yang tadi single point of failure tadi untuk bisa masuk ke sebuah pesawat yang baru? Oke. Itu yang jadi pertanyaan, itu kenapa jadi skandal, dan sampai sekarang saya rasa mungkin masih banyak yang sakit hati dan mungkin masih banyak nggak puas Iya, dengan kan solusinya. kita di sini nggak bicara soal Boeing aja kan, maksudnya lebih banyak ke kecelakaan pesawat secara keseluruhan gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang nih 2 tahun nggak pergi kemana-mana, ya kan, 2 tahun di rumah aja, boro-boro terbang gitu kan, airport aja ditutupin gitu, apalagi gate-gate ke luar negeri dan lain-lain. Nah sekarang lagi euforia banget untuk berangkat, geret koper, itu Kita sesuatu yang bebas, gitu kan. geret koper aja udah yang wah kayaknya udah seneng banget gitu, penumpang naik gitu. Nah itu merupakan sebuah apa ya, alasan dari maskapai untuk beli pesawat baru atau gimana? Kita mau sekalian bahas pandeminya nggak nih? Iya boleh. Kita sampai tahun 2019, sampai tahun 2018 kita growing. Ya, growingnya cukup pesat. Jadi banyak Itu pesawat berarti sebelum pandemi sebelum ya? pandemi. Ya. Tapi 2019 kita ingat ada kejadian harga tiket mahal. Iya. Dan itu sempat jumlah penumpang turun cukup drastis, sekitar 15%-an turun. Itu besar banget gitu. Cuman tidak terlalu mempengaruhi cash flow-nya si maskapai. Tapi begitu pandemi terjadi, khususnya pas zaman awal-awal PSBB, itu udah bisa dibilang hampir nggak boleh terbang. Iya. Penumpang yang nggak boleh terbang, tapi maskapai tidak dilarang terbang. Tapi ngangkut siapa? Ngangkut siapa? Akhirnya pesawat pada nganggur. Oke. Leasing mesti dibayar, karyawan mesti dibayar, parkir mesti dibayar, Yes. maintenance mesti jalan. Iya. Tapi nggak ada duit masuk. Terus? Gimana caranya? Ya udah storage pun itu mesti bayar, Iya. masih bayar sewa. Betul. Akhirnya balikin deh beberapa deh. Dibalikin penalti nggak? Ada yang penalti, ada yang nggak, tergantung dengan lesornya. Ada yang bilang malah ada lesor yang jangan balikin, nggak, saya nggak mau terima balik, kamu tetap bayar gitu. Ada yang kayak begitu. Iya. Dan itu sampai ya yang kita tahu kasus Garuda ada yang kayak begitu lesornya, di maskapai yang lainnya juga ada yang kayak gitu. Sampai akhirnya ada yang maskapai balikin paksa, saya udah nggak sanggup, balikin, dah, saya nggak sanggup. Kamu mau charge atau apa, pokoknya kalau udah saya balikin kita pakai cut off date di sini, nanti nego nanti di pengadilan, pokoknya saya udah nggak sanggup bayar. Itu pandemi itu. Ya. Karena mereka masih bayar gaji. Ya. Karena gini, pada saat pandemi kita nggak tahu berapa lama pandemi itu akan berlangsung. Kita tidak tahu berapa lama larangan terbang penumpang itu atau pembatasan yang ketat itu akan berlangsung. Nah, akhirnya maskapai mulai ngebalikin. Di saat yang maskapai lain di luar negeri juga ngebalikin pesawat. Lesor kan bingung. Akhirnya mereka banyak yang berantem. Tapi begitu mulai 2021, setelah setahun, mulai ada dibuka. Dikit-dikit kan? Dikit-dikit. Di Eropa itu sampai setengah dari pra pandemi. Tapi Delta berhenti lagi. Kita waktu itu udah buka, tutup lagi. Terus pas kita buka lagi, Omikron. Tapi pas Omikron, untungnya karena vaksinasi sudah jalan dibanding waktu Delta, kita lihat jumlah orang yang meninggal, persentasenya masih di awal-awal agak tinggi tapi akhirnya menurun. Tapi juga presentasi yang sakit parah itu menurun. Jadi pemerintah akhirnya bilang yuk kita coba. Ya, dibukalah gate-gate dari luar negeri kan. Dibukalah mulai dengan karantina. Waktu bulan Oktober itu pas sebelum Omikron juga banyak nanya ke saya, ini pemerintah nekat atau gila sih? Loh enggak, kita sudah waktunya buka. Kalau kita nggak buka, ekonomi kita hancur. Oke. Tapi gimana kita buka tanpa membahayakan masyarakat? Dan harus confidence building kan antara kita dengan turis yang masuk gimana? Karantina 14 hari, terus 27 hari, terus 5 hari, akhirnya nggak ada. Dan begitu nggak ada, apa yang terjadi? Bludak, masuk semua. Terus di domestik waktu itu sudah sempet nggak perlu testing, tapi harus testing kalau belum 3 dosis, belum booster karena Lebaran. Tapi setelah Lebaran dibuka boleh hanya dengan 2 dosis lagi. Apa yang terjadi? Kita bebas, kita bisa libur. Dan sebenarnya waktu Lebaran kemarin itu banyak yang tidak melakukan perjalanan dengan pesawat. Jadi waktu Lebaran itu banyak fokusnya ke mudik, bukan ke liburan. Iya. Begitu sekarang nih masuk ke musim liburan sekolah, kita lihat harga tiketnya, wow gitu kan. Kaget semua. Nah, cuman saya kebetulan akhir bulan
Mei ke Bali, tapi lewat darat. Dan saya ngeliat dari saya datang sampai saya balik, itu keramaiannya beda. Bedanya? Kelihatan jumlah orang yang ada di jalan. Oh, Di mana oke. saya waktu ke Ubud, Oh, hari saya oke. pertama datang, itu bule pakai motor mungkin 1-2. Oke. Hari terakhir saya pulang, itu 1 dari 2 motor bule pakai motor. Oh, jadi cuman selang berapa hari? Hanya selang 4 hari waktu saya di Ubud. Keramaiannya Udah beda. Udah jauh lebih ramai gitu. Dan restoran-restoran udah lumayan ramai. Tapi kembali lagi ke penerbangannya. Saat itu mulai tiket mahal. Sempat polemik kan. Kenapa kok tiket mahal dan lain-lain? Ya demand-nya udah naik. Estimasi sekarang demand tuh 70% dari angka pra pandemi. Oke. Tapi kapasitas pesawatnya itu cuma berapa? Nah itu pertanyaannya. Cuma 60%. Pertanyaannya? Jadi ada kekurangan 10%. Oke. Memenuhi demand gap-nya gimana ya? Tiket dinaikin. Oke. Bukannya sewa pesawat Duitnya baru mau atau sewa pesawat baru mesti DP. Duitnya dari mana? Oke. Ada pesawat yang masih di storage belum diaktifin. Mau diaktifin mesti maintenance. Spare parts-nya duitnya dari mana? Krunya banyak dirumahkan dengan gaji hanya sekian persen. Mau mereka diaktifin, bayar gaji akhir bulan ini gimana dari mana? Cash flow-nya harus dibangun ulang dari nol. Oke. Gitu. Jadi daripada itu naikin tiket aja jadi dulu naikin gitu. tiket dulu untuk memulihkan keuangan si maskapai. Baru dia bisa bayar-bayar. Baru dia bisa bayar-bayar dan setelah itu baru dia bisa merecover kapasitas dia. Setelah itu baru dia bisa nambah. Jadi Butuh berapa lama itu ya sampai dia kemudian nambah dan posisinya seperti sebelum pandemi itu? Gini deh, kita pesen spare parts mungkin baru bulan depan datang. Terus 2 minggu ngerjainnya, testing seminggu baru bisa terbang. Jadi 2 bulan hilang. Kayak gitu. Ngaktifin kru masih antre untuk simulator. Terus itu mungkin bisa cuma 2 mingguan lebih, gitu, nggak sampai sebulan. Yang lama berarti lebih ke itunya ya. Pengadaan pesawat, kita DP sekarang mungkin baru bisa ngambil 3 bulan lagi dan baru bisa di-approve oleh pemerintah untuk bisa dioperasikan baru sebulan setelah itu. Jadi 6 bulan, 6 sampai 12 bulan. Dan DP-nya aja tuh sewa 3 sampai 9 bulan. Bisa bayangkan bebannya kalau mau nambah baru sekarang gitu. Jadi mikir-mikir dulu ya. Mikir-mikir dulu. Jadi maskapai juga mikir bagaimana mereka bisa paling cepat recover. Ya satu-satunya dengan ada shortage capacity ini adalah menaikkan tiket. Tapi kan ada batas atasnya. Tapi ada batas atasnya. Nah, batas atasnya ini ya udah nempel istilahnya kok. Tapi beginilah, setiap tahun begini kok. Setiap musim liburan sekolah sama akhir tahun baru harga nempel kok ke tarif batas atas. Hanya saja bedanya tahun ini karena harga fuel naik, maskapai boleh menaikkan 10 sampai 20% di atas tarif batas atas. Kalau mereka menginginkan itu. Nah, yang kemarin Mas Gary ke Bali tuh saya lewat darat. Oh, lewat darat. Lewat darat. Cuman udah ada di posisi batas atas, sudah mentok nggak atau masih ada waktu spare? itu sudah mentok. Oke. Cuman waktu itu kan karena ada long weekend, terus ada hari libur Rabu 2 kali dalam 2 minggu berturut-turut waktu itu kan. Hari kejepit itu. Ya, hari kejepit itu 3 minggu berturut-turut, ibaratnya 1 minggu hilang 3 minggu hilang gitu. Itu yang liburan banyak banget. Gitu. Cuman karena waktu itu anak-anak masih mau ujian. Jadi ibaratnya yang orang-orang tua, yang orang-orang profesional muda pada libur ke sana. Itu mulai rame gitu, dan dengan itu aja tiket naik. Bayangkan sekarang dengan keluarga. Iya. Dan tiket yang naik nggak hanya di dalam negeri, keluar negeri pun naik. Tapi kemarin tuh kan aku minggu lalu tuh ke Bali juga tuh, ada suara-suara gitu, murahan tiket ke Jepang ya daripada ke Bali 3 juta PP, ke Jepang 4 juta PP. Coba ke Jepang aja. Coba ke Jepang PP buat minggu depan, harganya berapa? Maksudnya ke minggu depan beli sekarang? Beli sekarang. Nggak mungkin 5 juta PP. 10 juta, 15 juta mungkin gitu. Karena pasti Singapura aja kalau kita mau beli buat weekend ini itu 7 juta loh. Buat weekend ini. One way. Bukan pulang pergi. Itu berapa? 7 juta pulang pergi. Iya, tapi Oktober. Jadi tetap dalam negeri itu sebetulnya lebih murah kalau term pembeliannya juga jauh-jauh hari gitu ya. Kita nggak enaknya di sini kepentok tarif batas bawah juga. Jadi ada batas murahnya juga gitu. Tapi kalau kita lihat pas lagi peak season, kita di bandara jauh lebih murah. Yang dimana terbang sejam mungkin di kita 700.000, 800.000. Di luar negeri beli tiket 1 jam tuh bisa 2-3 juta. Kalau untuk last minute purchase di peak season gitu. Jadi ya susah ya gitu karena kita terbiasa dengan tiket murah gitu. Angka COVID itu sekarang juga kan naik lagi gitu kan, pelan-pelan
ada lagi kasus-kasus ya lumayan juga gitu kan. Iya, itu bisa jadi trouble baru lagi nggak untuk maskapai? Ya potensi, tapi kita lihat juga karakteristik dari gelombang baru ini seperti apa. Oke. Saya bukan ahli epidemi, tapi saya mempelajari statistiknya. Kalau kita lihat data yang masuk dari negara lain, itu BA4 dan BA5 ini varian baru ini tidak separah Omicron. Gitu. Cuman memang penularannya sama atau bisa lebih parah dari Omicron. Nah, kalau kita kemarin Omicron, berarti kan kita takut kejadian kayak Delta. Iya. Ternyata enggak kan? Dimana memang yang sakit dan harus ke rumah sakit banyak, tapi tidak sakit seberat waktu Delta. Itu salah satunya faktornya adalah vaksinasi. Nah, kita lihat di sini ya sakit, potensi untuk rumah sakit ya ada juga, dan mungkin nggak terlalu beda jauh dengan Omicron awal, tapi tingkat keparahannya nggak separah Omicron. Jadi kalau seperti itu, kalau kita lihat dari analisa risiko, kemungkinan besar kita tidak perlu melakukan perubahan. Nah, selama itu terjadi, itu tinggal psikologisnya publik. Selama angkanya masih mungkin di bawah 20.000 sehari, saya rasa mungkin masyarakat masih ya udah nggak apa-apa. Dan penduduk 250 juta kok, cuma 20.000 sehari, oke lah. Dan kebanyakan pada sembuh sih gitu kan, nggak seperti Delta yang emang waktu itu heboh banget. Delta itu kasus selesai dengan kematian. Jadi penutupan kasus karena kematian, bukan karena sembuh, itu 4% lebih. Bahkan sampai 8% di beberapa daerah. Ini ada kan kalau mobil nih ya, mobil gitu. Kalau mobil misalnya mobil penumpang angkut barang, bisa joknya dilipat-lipat gitu kan. Terus nanti dibuka lagi joknya buat penumpang lagi, bisa kayak gitu. Tapi kalau pesawat kargo, terus pesawat penumpang bolak-balik gitu, semudah itu nggak sih? Tergantung. Ada yang dibuat untuk bisa cepat diganti dari kargo ke penumpang. Dari penumpang ke kargo gitu. Iya, ada yang bisa dan ada yang tapi kebanyakan tidak. Kebanyakan emang udah kargo ya kargo aja gitu ya? Dan penumpang ya penumpang aja. Cuman kemarin waktu pandemi ya, di seluruh dunia dan termasuk di Indonesia banyak yang pesawat penumpang kursi diangkat untuk bawa masukin kargo, tapi kargo paketan. Dengan ada ketentuan batas beratnya beban berat per meter persegi di lantai berapa, dan itu ada ketentuan. Tapi itu dilakukan, dan juga boleh kargo ditaruh di kursi selama tidak membawa penumpang. Satu pesawatnya nggak bawa penumpang. Kursi tetap ada. Kursi tetap ada. Tapi barang-barangnya ditaruh, diikat pakai karet. Karet buat bagasi kayak zaman dulu itu kan ada pakai gitu. Udah itu bisa gitu. Jadi bukannya tidak mungkin, tapi adalah, dan itu cukup membantu maskapai di Indonesia pada saat pandemi kemarin. Oke, Mas Gary, kalau dilihat dari statistik kecelakaan pesawat di tanah air nih di Indonesia kan dari tahun berapa sekian itu kan ada. Kebanyakan itu karena faktor apa? Cuaca kah, manusia kah, pesawatnya kah, atau apa gitu? Yang terbanyak tuh mungkin kalau kita bisa lihat dari tahun pertengahan 90-an bahwa memang kecelakaan itu banyak yang bilang karena cuaca atau karena faktor teknis, tapi ujung-ujungnya kebanyakan adalah faktor manusia. Ya. Ada persentasinya karena manusia sekian persen, cuaca hampir sekian bisa dibilang persen. semuanya. Oh gitu. Nah, cuman yang kita harus tanya adalah kenapa kesalahan manusia itu terjadi. Jadi kita nggak bisa cuman kalau di dunia safety kita nggak bisa bilang karena sini salah, udah berhenti, itu nggak bisa. Tapi manusia ini salah karena apa? Kita harus cari tahu kenapa dia berbuat kesalahan. Karena asas safety adalah tidak menyalahkan. Kita harus tahu apa salahnya. Kenapa kamu berbuat ini? Kamu tahu mestinya begini. Kenapa berbuat ini? Ternyata misalnya supervisornya rewel. Kalau kerjaan sesuai prosedur lama, jadi diomelin bikin lebih cepat, akhirnya dia pangkas. Kenapa? Mungkin dia udah saking capeknya diomelin. Ya udah dipangkas deh prosedurnya, misalnya kayak begitu. Terus juga ada faktor manusia, kenapa? Karena kurang training. Nah, itu kejadian waktu Adam Air waktu itu 2007, banyak bilang cuaca lah, nggak, ternyata ujung-ujungnya apa? Kurang training. Jadi orang bilang ya tuh karena kerusakan sistem, terus krunya melakukan sesuatu ke komputernya, komputer pesawat terus jadi jatuh. Iya, tapi itu bukan prosedur. Kenapa dia mengotak-utik yang seharusnya dia nggak otak-utik? Gitu ya, itu faktor manusia. Kenapa? Karena kurang training. Kalau kita lihat dari kejadian AirAsia juga sama. Itu ada masalah
faktor manusia juga yang mungkin tidak gampang dilihat, tidak gampang diantisipasi. Terus juga ada mitigasi-mitigasi yang sudah keluar. Kalau dari Lion itu mungkin satu-satunya dalam sekian tahun di Indonesia yang kejadian karena faktor utama, bukan purely tapi faktor utamanya adalah teknis. Tapi kembali lagi, jadi pertanyaan juga, apakah bisa diimprove si faktor manusianya? Oh bisa, gitu. Jadi tentu masih ada andil faktor manusia. Jadi tidak mungkin tidak ada faktor manusia. Cuaca berapa persen? Cuaca kalau itu biasanya lari ke penerbangan perintis. Ya. Penerbangan perintis rata-rata cuaca. Itu juga karena faktor manusianya adalah udah tahu cuaca gitu kok masuk. Kenapa? Ya, kalau di perintis itu kan masuk ke pedalaman, kalau dia bawa supply barang atau supply yang dibutuhkan, supply makanan, dia nggak landing, cuaca buruk, baru bisa landing ke sana minggu depan, orang udah pernah mati kelaparan duluan. Nah itu tekanan-tekanan yang harus kita bisa nilai ya, karena itu nggak terjadi hanya di Indonesia, di Amerika pun, di Alaska, penerbangan perintisnya juga kena kendala yang sama, maksain terbang dan lain-lain. Nah, akhirnya mereka address itu semua. Jadi ini PR ya bagi negara kita ke depan. Tuh kita ngomongin PR kayaknya udah dari berapa tahun yang lalu deh. Tapi ini PR, tapi ini PR, itu PR terus banyak gitu. sudah kita lakukan. Cuman sekarang gini, yang gampang-gampang udah pada selesai. Sekarang masuk yang makin susah. Karena apa? Kecelakaan pun di dunia penerbangan, kecelakaan pun juga sama. Kecelakaan yang gampang kita solve tuh udah lewat semua. Sekarang ada yang makin aneh-aneh atau lucu-lucu, aneh bin ajaib istilahnya gitu, yang dimana kita mesti telusurin hati-hati. Tentu solusinya juga harus lebih teknikal lagi. Nah itu kita sekarang sudah masuk ke tahap itu. Jadi kalau ibarat kita bilang kecelakaan konyol, udah nggak ngomong soal itu lah ya. Udah ngomong soal itu lah, itu udah lewat, udah lama. Oke. Soalnya kan seperti yang Mas Gary tadi bilang, masuk ke dalam tabung yang panjang itu gitu, serahin nyawa, ya udah gitu, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Aku sih selalu berharap ini yang terakhir gitu. Tapi ya nggak ada yang tahu gitu besok-besok. Kalau kita mikirnya bukan yang terakhir, jangan keulang. Jangan keulang. Karena kecelakaan tuh bukan masalah bakal terjadi atau enggak, itu pasti akan ada yang terjadi. Cuman jangan sampai kejadian ngulang yang sebelumnya. Oke. Mas Gary, terima kasih Sama-sama. sudah hadir di Voice Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.